Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Halaman 104 lagi kelas 1. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala faslun wa 'alaika bisilatil arham. Fasal selanjutnya setelah kita membahas tentang masalah bakti kepada orang tua, barulah kita masuk kepada apa yang berhubungan dengan hakul ghair, hak orang lain ya. Jadi prioritas nomor 1 daripada apa yang kita punya, yang pertama adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua. Ketika orang tua sudah terpenuhi haknya, barulah kita berbicara tentang hak orang lain ya. Wa 'alaika bisilatil arham, dan hendaknya olehmu untuk menyambung tali silaturahim. Al aqrabu fal aqrab, yang terdekat hingga yang terdekat. Wa bil ihsan ilal jiran, dan juga hendaknya olehmu berlaku ihsan kepada tetangga. Al adna baban fal adna, yang paling dekat pintunya, kemudian yang paling dekat lagi. Nah, inilah ya pesan dari Imam Haddad agar kita menyambung tali silaturahim ya. Berapa banyak orang yang diangkat oleh Allah derajatnya lantaran sering menyambung silaturahim. Katsir minal kisah, banyak kisah yang menyatakan bahwasanya silaturahim itu adalah yutawwilul umur, bisa memperpanjang umur. Ada kisah dalam sebuah kitab saya pernah baca, ada seseorang yang bisa kasyaf, dia Allah bukain hijab, bisa melihat umur orang. Dalam satu majlis dia meramalkan ada seseorang, ini fulan nanti akan mati jam segini hari ini. Ternyata setelah beberapa hari, di hari yang ditentukan nggak jadi apa-apa, nggak mati, nggak apa. Ya, ini orang bingung. Ya fulan, bukankah engkau sudah saya prediksi akan meninggal? Apa jawaban tuh orang? Ya Syekh, ketika engkau menyatakan saya meninggal di hari ini, jam ini, sekian, saya langsung buru-buru melakukan 2 hal. Yang pertama, saya sedekah. Yang kedua, saya silaturahim ke rumah tetangga-tetangga tuh ya. Nah, jadi kalau di Tarim itu kebiasaan orang-orang sana itu silaturahimnya begitu. Datang, assalamualaikum. Udah, masuk, duduk, ngopi dikit, jalan ke rumah yang lain. Assalamualaikum. Masuk, ngopi dikit, jalan gitu. Kalau kita kan beda ya. Kalau kita ngobrolnya panjang ya, apalagi saya ngobrol duduk lama gitu ya. Kalau mereka nggak, biar dapat banyak orang yang disilatorahimin, jadi segelas kopi aja udah selesai, jalan. Itu ada sebuah adat begitu. Ya. Nah, jadi Imam Haddad menganjurkan kita untuk menyambung silaturahim. Ya. Nah, dan caranya tadi yang paling dekat dulu, saudara gitu ya. Dan juga tetangga yang rumahnya paling dekat. Wallahu ta'ala wa'budullah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah oleh kalian akan Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah oleh kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsanan, dan juga terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berlaku ihsan. Wabidil kurba, dan juga dengan orang yang memiliki kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaril kurba, dan tetangga yang memiliki kedekatan. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Ini namanya tertibnya ya. Jadi yang pertama siapa? Allah. Baru orang tua, baru kerabat, baru yatim, baru orang miskin, baru tetangga dekat, baru tetangga. Ini kalau orang nanya nih ya, saat saya mau sedekah sama siapa? Ini aja urutannya gitu. Jadi kita sebelum ke orang miskin, ke yatim dulu gitu. Tapi yang mafhum kata yatim di sini, al yatama, dipakein al sama Allah, itu maknanya al ma'hud fi dzihn. Ini yatimnya itu sudah terbayang dalam benak kita. Yatimnya gimana gitu? Karena nggak semua yatim dikasih. Ya, ada yatim bapaknya kaya, ada yatim emaknya kaya, hartanya banyak. Yang pasti bukan itu. Yang pasti yatim yang mana? Yang susah tuh ya.
dalam urusan ya kita yang namanya berlaku ihsan ya, itu sebenarnya bentuknya apaan aja gitu. Ya, jadi kalau ada yatim susah, yatim susah ngasihnya double. Harta sampai kasih sayang. Oke. Kalau yatim kaya, ya, harta enggak kasih sayang karena hartanya banyak kan dia gitu. Ya, jadi yang yatim yang kaya jangan juga disingkirin loh. Ya. Yatim yang kaya tetap dia ada bagian yang kurang dari diri dia. Nanti ada lagi tuh. Itu orang-orang yang tidak punya orang tua. Dia enggak yatim, cuman dipisah sama bapaknya. Itu juga perlu sebenarnya. Ya. Itu orang-orang yang broken home. Itu bahkan kadang lebih menyakitkan lagi kalau yatim dari kecil dia nggak tahu bapaknya. Yatim dari kecil dia nggak kenal bapaknya siapa, dia nggak bakal nanya. Dia girang-girang aja. Tapi kalau ada orang yang tahu bapaknya siapa, terus pisah sama emaknya, ya, atau nggak dipisah dengan bapaknya, sedih nggak? Nah itu. Makanya banyak anak yatim rada bengal. Kenapa? Kehilangan sosok ayah. Sama orang-orang broken home rada bengal karena kehilangan sosok ayah. Gitu. Maka orang yang menggantikan sosok ayah ini, amir Rasulullah nanti di surga tuh. Jadi bukan sekedar nyantunin doang, tapi apa? Menggantikan sosok ayah ini. Gitu. Karena seorang anak tuh butuh reward, butuh punishment, butuh yang namanya hadiah, butuh yang namanya hukuman. Kalau sekedar hadiah doang dikasih tapi nggak ada hukumannya, bebas dia. Dia ngerasa nggak ada yang larang, nggak ada yang menghukum gitu. Nah, jadi fungsinya kedua orang tua itu. Jadi ada yang berperan sebagai orang tua yang menghukum, ya ada yang berperan sebagai orang tua yang nyayangin gitu. Kalau biasa dulu orang tua kita gitu ya, kalau bapak kita nggak ngasih duit, mak kita nyekelin dah ya. Ini Sulaiman ambil, dia nyekelin dah tadi, dikasih gocap tuh. Padahal bapaknya udah dikasih tadi, dikasih lagi. Tuh ya. Jelas ya. Nah, jadi yang mesti kita perhatikan di sini adalah orang-orang yatim, itu setelah kerabat pastinya. Jadi, nah sekarang gimana kalau kerabat itu yatim? Ya itu dia justru itu. Ya. Kita mau sedekah kepada siapa? Yatim. Cari kerabat yang yatim gitu. Ya. Kalau mau sedekah sama miskin, cari kerabat yang miskin gitu. Ya. Dahulukan. Gitu. Nah, ada pertanyaan gini, marah ribet nih. Tetangga miskin. Ya. Saudara miskin cuma jauh. Tetangga ada dekat, tetangga pasti kan. Tetangga miskin, saudara miskin menjauh. Dulu di mana? Hah? Lihat dulu, kalau yang butuh tetangga jauh kasih yang jauh. Kalau yang butuh yang dekat kasih yang dekat. Nah, pertanyaannya dua-duanya nggak butuh. Maksudnya nggak butuh tuh dia nggak minta sama kita gitu. Butuh cuma nggak minta. Yang mana? Hah? Kerabatnya jauh. Kenapa? Ya kan lebih diutamain kerabat. Iya, jadi yang diutamakan sebagaimana ayat adalah apa? Kerabat dulu itu. Nah, kenapa tadi jalannya? Wal jaril kurba wal jaril junub. Nah, bentrok di sini nih. Kata Allah, ya tetangga yang dekat baru tetangga yang jauh. Jadi bentrok kepentingan nih. Saya pernah jawab begini. Udah kasih dua-duanya sarang paruh, itu kelar. Kasih dua-duanya sarang paruh tuh ya, kelar tuh. Jelas ya. Itu adil namanya ya. Itu di atas sudah tuh. Ya gitu. Jadi kalau ada perempuan teman-teman kita janda, yang ini perawan gimana? Udah dikawinin dua-duanya. Dalilnya apa? Kalau bisa digabung, kenapa dipisah? Bisa itu. Lah itu ya, benar sih. Gitu. Waqad amarallahu bil ihsan ilal qarabah fi mawadi'a adidatin min kitabihil aziz. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kita semua untuk berlaku ihsan, berlaku baik, berlaku lebih dari yang wajib, ilal qarabah, kepada kerabat, di beberapa ayat yang banyak, min kitabihil aziz, dalam Al-Quran yang mulia. Jadi ini coba contoh doang. Surah An-Nisa ayat 36 cuman contoh, banyak lagi yang lain ya. Bahkan ada dalam kitab Mafahim, yajib antusoha, Ibnu Abbas suatu hari yajlis fi masjidin Nabi, yajlis fi masjidin Nabi, lagi duduk, lagi zikir, lagi itikaf,
datang ja'ah rajulun, datang laki-laki dalam kondisi pakaian yang lusuh, orang miskin, orang susah. Yashku ilaih, dia mengeluh kepada Abdullah bin Abbas anna indahu hajah, bahwasanya beliau punya hajat. Lantas Abdullah bin Abbas yagum musri'an, berdiri dengan segera, langsung narik tangan dia. Ditanya sama dia, fulan ya Ibn Abbas, nggak perlu terburu-buru, antum bisa selesaikan urusan zikirmu dan sebagainya gitu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya fulan, ala ta'lam anna Rasulullah SAW yaqulu, ya fulan, tidakkah kau tahu bahwa Rasul pernah bersabda, li an tamshiya fi hajati akhika khairan laka min an ta'takifa fi masjid hadza syahrain. Wahai saudaraku, sekiranya engkau, ya, ini kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, sekiranya engkau pergi untuk memenuhi hajat saudaramu, yaitu lebih bagus daripada engkau itikaf di masjid ini 2 bulan. Subhanallah, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fadilah orang yang nolongin orang lain itu ya. Fi masjid hadza syahrain itu ya. Tapi juga kita jangan terlalu memaksakan diri. Jikalau kita nggak mampu, jangan terlalu memaksakan gitu ya. Ada orang kedatangan tamu ngadu utang 100 juta. Karena memang ini orang pernah bantu dia, diupayakan bagaimana tuh. Iya bagus sih, bagus. Ya. Cuma kalau seandainya ya kita nolong itu sampai mencelakai kita dan kita memang nggak sanggup untuk menanggungnya, maka ahsan jangan. Ittaqullah mas tata'tum. Tapi kalau kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang memang Allah pilihkan untuk menanggung itu semua, falyatafaddal. Ya, jadi boleh kita memilih untuk itar, menolong dia, atau juga kita memilih untuk menolong semampunya gitu. Kalau kita belum bisa bagi, minimal kasih tahu orang yang bisa bagi gitu. Ya. Kalau belum bisa kita minjemin, minimal kita kasih tahu siapa yang bisa minjemin gitu. Ya. Jelas ya. Itu cara bantu orang gitu. Kalau kita nggak bisa jadi keran, jadi apa? Jadi selangnya gitu. Nah. Wa qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, as-shadaqah 'alal qarabah shadaqatun wasilatun. Sedekah bagi kerabat atau atas kerabat itu adalah 2. Sedekah plus silah. Ya, sedekah juga plus nyambungin silaturahim. Tuh ya. Ini kelebihannya tadi, bukan kenapa didahulukan sedekah kepada kerabat, karena ada nilai silatunnya, silahnya. Ya. Wa qala alaihi salam, tambah itu ya. Kurang alaihi, enggak ada alaihinya. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung rahim, menyambung ya tali kekerabatan. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia muliakan tetangganya. Ya. Wa qala alaihi salam, ma zala Jibril yusini bil jar. Jibril itu senantiasa, ya mazala, senantiasa, yusini, berwasiat kepadaku, bil jar, dengan tetangga. Ya, jadi mereka Jibril mewasiatkan Rasul untuk senantiasa ya menjaga tetangganya. Hatta khasyitu an yuwarithahu, sampai-sampai aku khawatir itu adalah ya tanda bahwasanya malaikat Jibril sedang memberikan yuwarith ya. Yani yuwarith maknanya memberikan wasiat. Saking pentingnya tuh ya masalah tetangga bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa hadis dan ayat tentang fadilah daripada kita menyantuni atau membantu tetangga dan kerabat. Dikatakan oleh Imam Haddad, wala tatimmu silatul arham, dan tidak sempurnalah silaturahim kita, wal ihsan ilal jiran, berlaku lebih kepada tetangga kita, illa bikafil adza anhum, kecuali dengan cara menahan atau menahan gangguan terhadap mereka ya. Jadi kalau kita nomor satunya sama tetangga, jangan kita mengganggu atau menyakiti tetangga gitu. Wahtimalul adza minhum, dan juga tanggung adza ya, gangguan dari mereka, insyaallah.
Ya, jadi kalau kita emang punya tetangga macam-macam ya, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang berisik, ada yang enggak gitu. Ada kisah mungkin menjadi pelajaran buat kita. Ada salah seorang ulama wali min auliillah namanya Imam Hasan Al Basri, kalau nggak salah Hasan Al Basri. Imam Hasan Al Basri ini punya tetangga, tetangganya Yahudi, tetangganya Yahudi. Ini tetangganya punya rumahnya bertingkat. Itu saban kali air kepake di rumahnya itu, aliran airnya jatuhnya ke rumah Al-Imam Hasan Al-Basri. Ente tahu air kamar mandi gimana baunya? Itu Al-Imam Hasan Al-Basri rumahnya jadi kebocoran. Gitu gara-gara air cericipan daripada rumahnya itu orang Yahudi tadi. Sampai suatu saat Imam Hasan Al-Basri sakit. Orang Yahudi ini jenguk beliau. Tetangga kan jenguk. Ketika jenguk nanya, ini bau air apa ya? Gitu. Ini air apa ya? Kok agak-agak bau gitu. Oh, itu air dari rumah Anda. Dari rumah ente nih. Orang Yahudi. Mendengar itu orang Yahudi takjub. Selama bertahun-tahun nggak pernah tuh Imam Hasan Al-Basri mengeluh ya tentang masalah air itu, subhanallah ya. Akhirnya orang Yahudi itu kagum dengan akhlaknya beliau, akhirnya menyatakan diri pengen masuk Islam tuh ya, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya, insyaallah ya. Allah luar biasa memang kalau para salaf, luar biasa. Imam Abu Hanifah suatu hari beliau punya tetangga tiap hari mabok, tiap hari minum, main-main gitar, nyanyi-nyanyi gitu ya, kayak tetangga kita nyanyi. Tiap malam nyanyi jam 2 nyanyi gitu. Tapi Imam Abu Hanifah sholat, nggak peduli tuh bagaimana tetangganya. Sampai suatu malam nggak kedengeran suaranya. Dicari, mana nih fulan nih yang biasa nyanyi, merana. Dicari, ternyata kata tetangganya huwa fi sijan, dia di penjara. Dikejar oleh Abu Hanifah, disamperin penjara, dibilang sama sipir tolong keluarkan ini orang, saya jaminannya. Subhanallah. Ini orang yang di penjara yang gangguin tiap malam Imam Abu Hanifah, nangis. Akhirnya taubat, akhirnya jadi muridnya. Terus subhanallah ya. Jadi kalau ada orang tetangga kita yang nyanyi, ya itu ingat Abu Hanifah aja, ini kayak Abu Hanifah ini. Kalau kita Abu Gosok ya. Abu Hanifah, masya Allah. Sallallahu Muhammad. Ya, jadi itu paling minim itu. Ya. Jadi kalau kita pengen berbuat baik sama tetangga, paling minimal ya tadi, jangan ganggu gitu. Ya. Wabadul ma'ruf hasbal istita'ah lahum, dan keluarkanlah ya al-ma'ruf, sesuatu yang baik, apaan kayak makanan gitu, hasbal istita'ah ya, seukuran yang dia mampu, lahum bagi mereka, tuh kasih makanan gitu ya. Wa qala alaihi salam, salah lagi ya, wa qala alaihi salam laisal wasil bil mukafi, itu kata Rasulullah, orang yang nyambung silaturahim bukan orang yang saling balas membalas gitu. Ya, kalau aneh ke rumah ente ke rumah aneh gitu. Itu bukan nyambung silaturahim kayak orang lebaran di kita ya kan ya. Nah, datang ke dia, ntar dia datang ke kita. Tadi kongguan yang udah kita bawa dibalikin lagi gitu. Itu kebiasaan kita begitu kan tuh. Lebaran ke sono, balikin ke sini itu. Innamal wasilul ladzi idza quti'at rahimah wa shalaha. Sesungguhnya yang dinamakan menyambung silaturahim itu kalau diputusin rahimuhu ya wasolaha, dia menyambungnya ya. Jadi kalau kita misalnya punya saudara, kata saudara kita, udah gua nggak anggap lagi lu saudara, maka diputusin tuh. Nah, akhirnya disambungin lagi, kita yang duluan nyambung, itulah yang disebut dengan menyambung silaturahim. Karena makna menyambung maknanya apa ya? Semulanya putus. Kalau putus terus disambung, itu namanya menyambung silaturahim. Gitu. Jadi tadi kata Nabi, kalau namanya silaturahim itu bukan yang balas-balesan, bukan. Ya, saya ke tempat sono ke tempat sini, itu bukan silaturahim. Itu namanya mukafi. Apa mukafi? Saling balas balas tuh ya. Nah, dikatakan di sini ya dalam bukan. Nah,
Wa qala alaihi salam. Nah ini hadis yang ini maksudnya. Wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nas wala tasiu idza asau. Nah ini. Wattinu anfusakum, ya, kalau bahasa terjemah bebasnya, jadilah diri kalian sendiri tuh ya. Jadilah diri sendiri. Ya. Ala an tuhsinu, yaitu diri kalian yang suka berbuat baik. Idza ahsanan nas, kalau orang berbuat baik, ya. Wala tasiu idza asau, jangan berbuat buruk kalau orang berbuat buruk. Ini dalam hadis yang lain, dalam lafaz daripada Sayyiduna Huzaifah dikatakan la takunu immi'atan, jangan jadi orang yang immi'ah. Immi'ah itu ya tarkib mazji namanya ya. Maknanya apa? Maknanya orang yang ikut-ikutan gitu. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Takuluna, engkau berkata, nih yang dilarang ya. In ahsanan nas ya uhsinna. Kalau orang baik mah baik gitu. Wa in dzalamu dzalamna. Kalau mereka zalim, gua zalim gitu. Ya. Walakin wattinu anfusakum. Akan tetapi jadilah diri kalian sendiri. Tuh, kalau orang baik, ya baikin. Kalau orang nggak baik, ya jangan dijahatin gitu. Itu hadis lengkapnya begitu. Ya. Nah ini dikatakan di sini maknanya apa ya? Orang yang muqallid, orang yang ikut-ikutan, yang menjadikan ya agamanya mengikuti agama orang lain tanpa pemikiran, tanpa bukti dalil, maka termasuk ke dalam kategori immi'atan. Ya, ikut-ikutan. Ya sering kita dengar ya. Gua kalau dimalik, oh gua dibayain, gua bayain. Kalau enggak ya gua gitu dibalikin gitu. Ya. Nah, ini dilarang sama Nabi kita Muhammad SAW itu ya. Wal murad huna alladzi yaqul, nah yang dimaksud di sini adalah ana aku numanas, aku ame orang kama yakunu namai, sebagaimana mereka bersamaku. In khairan fa khairan, kalau baik maka saya baik, fa in syarran fa syarrun, kalau mereka buruk saya buruk. Nah itu ya. Maka dikatakan Nabi wattinu anfusakum, jadilah diri kalian sendiri itu ya. Jadi makanya ada kejadian kasus yang terakhir cerita ada seorang dia punya masalah dengan orang lain. Itu gak mau sama sekali ketemu. Sekiranya nih orang sholat di musola itu kagak mau sholat di situ, pulang lagi. Subhanallah. Misalnya sholat di masjid itu nggak mau pulang lagi, sampai pulang. Antum bisa bayangin nih. Kalau orang kan kadang-kadang beda sap gitu kan, di pojok kayak gitu sono. Ini saking gedeknya, saking marahnya, pulang. Bahkan nggak mau jamaah di masjid itu. Sampai dinasehatin gitu. Bapak, gitu. Tahu nggak orang kalau nggak tegur-teguran tiap 3 hari, marahan 3 hari itu neraka ya? Tahu, tetap aja nggak bisa. Allah ya, nggak bisa tuh, kita ngeri ya Allah. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Kata Nabi dalam hadisnya, nggak bakal turun rahmat di majlis yang di dalamnya ada orang yang memutusin silaturahim, kayak begitu. Makanya apa aja usahanya gagal terus. Usaha ini gagal, usaha itu gagal. Kenapa gagal terus? Tadi karena mutusin silaturahim. Nah, ini kisah nyata ini, gitu. Pelajaran buat kita semua, jangan sampai mutusin silaturahim. Ya, mungkin kalau sekarang insya Allah enggak ya. Wallahu alam nanti. Jangan ngerasa aman ya. Jangan bilang ini aku mah enggak bakal lah gitu ya. Ini orang ngerti agama loh ya. Jangan salah. Ini orang ngerti agama. Bukan orang awam yang ngerti agama. Allah, kalau Allah udah mau berkata kun, fayakun, terjadi ya itu. Nah jadi waspada ya, jangan sampai kita menjadi orang yang memutuskan silaturahim ya, karena ini nggak berlaku buat siapa-siapa. Hati ustadz, hati kiai, hati orang pinter bisa jadi kena gitu ya, karena yang namanya kedengkian itu bisa hinggap di hati siapa aja ya. Orang kalau udah dengki, lihat orang deg-deg aja bawah. Nauzubillah min dzalik. Allahumma tahhir qulubana wassahih ajsadana wa tawil umrana fi ta'atillah wa mardatih. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah sirril Fatihah garamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wakhtim lana bil khair waj'al wa dhurriyyatina wal hadirina min ahlil khair min ahsani ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana darafna bi annana darafna jam